Kita mulai aja ya teman-teman, jadi bisa on cam karena ini merupakan pertemuan terakhir kita ya. Enggak lah, bercanda, nggak mungkin, sedih lah kalian. Pertemuan terakhir kita di mata kuliah tipografi, kita akan ketemu di periode kedua di mata kuliah fotografi digital. Nanti masih tetap dengan saya ya. Jadi hari ini saya mohon izin tidak bisa lama seperti malam-malam sebelumnya ya. Paling sampai jam setengah 8 atau jam 8 kurang dikit, 8 kurang seperempat. Ada dua materi yang ingin saya sampaikan. Pertama materi tentang vernakular tipografi, lalu yang kedua tentang instruksi tugas vernakular tipografi. Setelah itu teman-teman bisa banyak Oke. Ya, nanti setelah itu teman-teman bisa fokus untuk mengerjakan tugas UAS-nya. Begitu. Saya sudah berusaha menghindar tidak ketawa, kalian ketawa gimana? Oke, saya lihat chat dulu ya. Chatnya ini ada apa ini? Selamat malam Pak, mohon maaf saya atas nama Kurnia. Oke. Karena ini bukan laptop saya masih mencoba untuk meraba-raba. Ini semuanya yang online ini nggak ada yang di Malang ya? Di luar Malang semua ya, teman-teman? Ada yang di Malang ya? Siapa yang di Malang, teman-teman online ini? Oh, Tobias itu Saya Malang. Pak Malang. Oh, Malang. Iya. Tobias Malang, iya. Ya, Pak. Malang hari ini wadem banget ya? Panas dingin, Pak. Panas dingin. Panas dingin ya. Hari ini Malang nggak asik nih, hujannya the worst banget. Oke, sambil nunggu di setting kameranya sebentar ya. Jadi kalau teman-teman flashback di pertemuan kedua, pada saat itu masih puasa, saya menceritakan tentang beberapa keluarga huruf. Ya, masih ingat ya? Insya Allah. Apa aja keluarga huruf itu teman-teman? Sans serif yang pertama, lalu ada apa lagi? Serif dibagi menjadi berapa? Serif dibagi menjadi serif dibagi menjadi 4 ya. Ada apa aja? Lali kabeh. Ada transisional, ada Egyptian, ada apa lagi? Guru sak semester wis lali kabeh. Ya apa? Piye iki? Ya ada itulah pokoknya ya. Saya sendiri juga lupa kan. Makanya saya nunggu Ical untuk bisa share screen materi nih ya. Mas Ical masih ngongkek-ngongkek apa enggak ngerti. Udah dapat informasi ya kalau tanggal 17 teman-teman yang online diminta untuk bisa hadir ke kampus? Udah dapat info ya? Kira-kira bisa apa enggak nih datang? Insya Allah bisa, Pak. Sri. Oke, yang lainnya? Mas Supri bisa? Insya Allah ya. Bisa, Pak. Ya, oke. Ya nanti kita ketemu secara fisik. Ya nggak apa-apa, biar ketemu lagi. Kan nggak ada salahnya kalau misalnya ketemu, karena nanti ada beberapa hal yang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Prodi supaya menambah kesan mistisnya kuliah di DKV itu seperti apa. Coba tanya ke kakak kelas kalian angkatan 21, sekarang mereka menghadapi mistisnya DKV nih ya. Mereka sekarang sedang ngerjain tugas akhir. Lalu kalau teman-teman yang branding mereka nyetak. Kalau dulu Ical tuh bikin video mulai ngetik dan ngedit ya Cal ya. Sampai 7 episode lagi. Mas Saldi dulu ini angkatan 2017 Cal ya. 17 Prodi DKV, angkatan pertama. Tugas akhirnya bikin mini series 7 buah video. Sampai dia wangi tukaran ambil.
tukaran sampai dosen nih. Itu ya kakak kelas kalian sekarang seperti itu kondisinya. Jadi nyiapin pameran juga ya. Jadi mistisnya di kafe mulai kerasa. Oke, kelihatan ya teman-teman yang online. Jadi materi malam ini kita sebut sebagai vernakular tipografi. Oke. Kalau kemarin di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang klasifikasi huruf. Yang pertama itu huruf ada yang namanya huruf serif. Ya, jadi huruf serif adalah jenis huruf yang memiliki kaki atau sirip berbentuk lancip pada ujungnya. Nah, fungsi serif pada huruf itu untuk memudahkan membaca teks-teks kecil dan dengan jarak yang sempit. Jadi kalau kalian membaca koran, kalian membaca komik atau membaca novel itu biasanya font digunakan adalah font serif. Biasanya Times New Roman atau Arial. Nah, itu kan fontsnya kecil-kecil, jaraknya mepet-mepet. Nah, serif itu berguna untuk memberikan jarak antar font tersebut. Serif itu dapat memberikan kesan klasik, resmi, dan elegan pada sebuah karya desain. Ini ya, jadi yang disebut serif adalah warna hijau yang ada di layar kalian. Klasifikasi huruf serif dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama ada old style, itu hurufnya terlihat kuno ya daripada huruf yang lainnya. Lalu itu contohnya. Jadi serifnya itu serif pada umumnya. Lalu ada transisional, jadi sudut kurva atau lengkungan yang memiliki sudut ya pada kaki hurufnya. Jadi ada lengkungannya, lebih kerasa lengkungannya. Lalu yang ketiga dari serif ada modern, berbentuk siku atau 90 derajat. Lalu ada Egyptian, jadi dia bentuknya kokoh karena kalau teman-teman ingat Egyptian atau subserif itu terinspirasi dari beberapa tiang-tiang kokoh yang ada di bangunan Mesir kuno. Contohnya seperti ini. Jadi tebal atau gede. Itu adalah keluarga huruf serif dibagi menjadi 4. Lalu setelah itu ada sans serif. Sans serif ini cuma satu. Dia hampir tidak memiliki beda antar struknya dan dia juga tidak memiliki kaki atau kait. Sans serif itu biasanya melambangkan kesederhanaan, lugas dan juga masa kini. Kayak Futura, Poppins, Monstera dan lain sebagainya. Sans serif itu cocok digunakan untuk paduan garis tipis dengan warna yang tidak terlalu mencolok. Jadi biasanya istilahnya adalah flat design. Itu biasanya menggunakan font-font serif, warna-warna pastel. Tuh. Ini seperti ini. Nah ini contohnya ini juga sudah saya sampaikan perbedaannya. Lalu huruf yang kedua yaitu yang ketiga setelah tadi ada serif, ada sans serif, ada huruf script. Huruf script ini huruf yang menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil. Dan biasanya selalu miring ke kanan. Tidak pernah dalam sejarah hidup saya, selama saya hidup, huruf serif miringnya ke kiri. Kalian coba deh nulis Latin miring ke kiri. Nah, wangel ya. Dibayangkan aja susah. Dan itu tidak pernah ada huruf serif yang miringnya ke kiri, selalu ke kanan. Huruf serif dibagi menjadi dua, yaitu huruf script dibagi menjadi dua, yaitu formal script dan casual script. Yang membedakan hanya ditaruh di mana medianya. Jika huruf script itu ditaruh di ijazah, maka dia menjadi formal script. Tetapi ketika huruf script itu ditaruh di media-media seperti plang tuku atau lugu, dia menjadi casual script. Yang membedakan hanya medianya saja. Walaupun huruf script yang digunakan sama. Contoh, ketika kalian membuka software aplikasi ada Subway Script. Ketika itu dipakai untuk sertifikat, dia secara otomatis menjadi formal karena medianya adalah media formal. Tetapi ketika huruf itu atau font itu dipakai untuk membuat undangan kah atau ditaruh di pan atau plakat untuk sound system, dia menjadi casual. Ini seperti ini ya. Lalu yang keempat ada yang namanya huruf dekoratif. Ya, setelah tadi ada serif, ada sans serif, ada script, yang keempat ada dekoratif. Dekoratif merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk huruf yang sudah ada. Biasanya ditambah hiasan atau ornamental atau garis-garis dekoratif. Jadi keluar dari bentuk aslinya, keluar dari wujud asli hurufnya. Jadi ada penambahan ornamentalnya. Kesannya jelas adalah ornamental. Biasanya huruf dekoratif hanya digunakan untuk judul. Karena ketika kalian memilih huruf itu misalnya Futura, lalu kalian kasih ornamental,
ornamental tuh kayak sulur, lalu kalian kasih bunga dan sebagainya, itu akan menjadi susah terbaca, ya, susah terbaca, sehingga dia hanya cocok untuk judul aja, yang hanya 1 atau sampai 5 huruf aja menjadi sebuah kata yang singkat. Ini nggak cocok untuk body text karena itu tadi daya keterbacaannya sangat kurang. Sama seperti black letter di awal-awal ketika muncul font. Tetapi pesan atau kesan dekoratif ini berubah semenjak ada sebuah perusahaan yang menggunakan sebuah font lalu dimodifikasi sehingga sepakat itu menjadi huruf dekoratif. Contohnya ini, Nike ya, brand yang sudah cukup terkenal, yang menjadi top of mind dari sepatu olahraga atau sport. Itu ketika membuat logo type itu logo yang berupa tulisan. Kalau yang berupa swoosh atau centang ini disebut logogram. Ketika dia membuat logo type, dia mengambil bentuk dasar dari huruf Futura. Ya, Futura. Karena kalau kalian tahu sejarahnya, logo Nike ini hanya dibayar cukup murah. Desainer hanya dibayar sekitar 15 hingga 30 dolar pada masanya, sekitar 1970, 1968 sampai 1970. Nggak tahu kalau sekarang value-nya menjadi gede banget. Ya karena dia hanya dibayar sedikit, dibayar murah ya, dia hanya membuat squash aja, logogramnya aja, lalu logo type-nya dia mengambil font yang sudah ada, menggunakan Futura, lalu sama si pembuatnya atau desainernya dibuat extra bold berarti lebih tebal daripada Futura yang sudah ada. Jadi kalau kalian membuka Microsoft Office atau membuka Corel atau membuka Photoshop, kalian klik Futura, lalu ada optionnya, itu ada italic, ada bold dan sebagainya. Nah itu sama si desainernya itu dibuat extra bold, jadi lebih tebalnya sekitar berapa mili, lalu dibuat miring ke kanan, ya, sehingga dikasih kata modified. Modified ini melambangkan dekoratif. Jadi pesan atau kesan dekoratif yang awalnya ornamental berubah menjadi lebih sederhana, meninggalkan kesan ornamentalnya, tetapi tetap membuat huruf berdasarkan font yang sudah ada. Itu dekoratif. Nah, kalau tugas kalian bikin dekoratif kan terlalu mudah. Ya. Kalian tinggal ngambil huruf yang sudah ada, lalu kalian modifikasi, nggak seru. Ya, nggak seru. Nah, yang lebih seru adalah kita masuk ke vernacular tipografi. Ini yang penting. Tidak banyak mahasiswa di DKV ketika tugas akhir itu membuat font vernakular, padahal itu sangat-sangat berdampak pada teman-teman ketika harus membuat sebuah logo. Karena akhirnya teman-teman bisa membuat nggak habis waktunya. Jadi waktu yang kalian habiskan untuk mencari font yang cocok untuk logonya itu bisa kalian gunakan untuk bikin font baru. Nah, nggak banyak orang yang atau mahasiswa yang seperti itu. Setahu saya selama mulai dari angkatannya Mas Ical 2017 sampai sekarang hanya ada 2 mahasiswa yang ketika membuat logo dia membuat font vernakular. Hanya ada 2. Nanti kalau kalian berkesempatan datang ke perpus cek aja. Ya. Apa itu vernacular tipografi? Tipografi vernakular atau vernacular tipografi merupakan sebuah kreasi huruf baru, ya, huruf baru yang mengambil inspirasi dari hal sehari-hari ya. Kalau tadi dekoratif mengambil inspirasi atau mengembangkan font yang sudah ada, kalau vernakular itu mengambil inspirasi dari hal sehari-hari yang terdapat dalam suatu wilayah dan menciptakan sebuah keunikan yang mencirikan identitas lokal. Jadi benar-benar muncul dari kebiasaan atau identitas lokal yang ada. Itu adalah font vernakular. Tipografi jenis ini terkesan tradisi, akrab, dan khas karena proses penciptaannya berangkat dari potensi lokal. Potensi lokal yang paling mudah adalah diri sendiri. Contoh, hobi saya adalah bermain musik, sehingga saya membuat font yang ada hubungannya dengan musik. Spesifik lagi, saya musiknya suka main gitar, sehingga saya bikin font yang terinspirasi dari gitar. Saya orang Padang. Padang itu terkenal dengan rumah gadangnya, sehingga saya bikin font terinspirasi dari rumah gadang. Saya suka monster, jadi font saya nanti berhubungan dengan monster. Tidak boleh mengembangkan font yang sudah ada, karena pasti akan kerasa dan itu menjadi dekoratif, bukan vernakular.
Sehingga fontnya nanti pasti akan berbeda-beda. Tetapi boleh menggunakan serif atau sans serif. Boleh berkait atau tidak berkait. Ya. Nih, Transformer. Pertama kali muncul tahun 2000 berapa Transformer? Kata nonton film nih, jarang nonton film ya. Enggak niteni deh, Pak. Enggak niteni, yo mari ini kudu niteni yo. Jadi Transformer itu 2005 muncul pertama kali, fontnya itu tebal dan metalik. Enggak ada ini, di Davon enggak ada. Setelah Transformer muncul baru ada font Transformer, font Iron Man, font Black Panther dan sebagainya. Jadi benar-benar disesuaikan fontnya. Kenapa kok seperti disesuaikan? Iya, bentuk runcingnya, tebal tipisnya, lalu outline-nya, penggunaan warna hitam dan warna silver di outline-nya itu disesuaikan dengan metalik dari transformernya atau robotnya. Entah itu Decepticon ataupun Autobot, lumayan. Terima kasih. Autobot, ya Autobot, Transformer. Tuh. Nih, ini sudah saya sampaikan di pertemuan kedua ini, ya. Tipografi dalam desain. Kalau kalian perhatikan, font-font yang ada di sini, selain menyesuaikan segmentasinya untuk anak kecil, juga menyesuaikan filmnya. Frozen identik dengan S, maka ya fontnya kristal S. Brave, juang, ya identik dengan sisik ular. Luka, ya identik dengan air. Itu vernakular tipografi. Ini ya, Paget, Black Panther dan sebagainya. Ini juga sama ya. Menyesuaikan semuanya. Nih, bapak-bapak penjual es cendol di jalan, ya, saking dia akrabnya dengan cendol, ya, dengan bentuk cendolnya, dia membuat vernakular tipografi, teman-teman. Kalian lihat nih, tulisan es cendolnya, ya, nggak rata sama seperti cendol. Karena dia akrab dengan cendol. Nih, pangkas rambut. Kenapa dia dibuat Latin, dibuat skrip, ya? Ya karena bapak-bapak yang biasanya ngetoki rambut, tukang cukur, ya identik dengan rambut pasti. Gemulai akhirnya. Nih, yang tadi saya sampaikan, nggak janjian saya Indonesia. Desainernya beda-beda setiap kota. Tetapi kita bisa menemukan bahwa rumah makan Padang atau apapun yang berhubungan dengan Padang selalu menyisipkan bentuk runcing di fontnya. Karena apa? Ciri khas dari rumah Gadang. Iki pisan. Mulai tekan Aceh, yo. Aceh sampai Papua. Papua ya. Saya rasa di tempatnya Supri juga sama nih. Di tempatnya Zahra dan teman lainnya gak janjian desainernya. Sing bagian tuku cat sampai bagian nyablon juga janjian. Tapi bisa sama semua. Yang membedakan hanya warnanya aja. Bahkan kalau kita ngomong ilustrasi, sak gambar pitike ya podo. Mesti petik jago. Napa gak cemani? Lelene ya podo kabeh ya. Bebeke ya podo kabeh. Sama semua. Ya karena ada ciri khas dan keakraban dari penjual. Dan itu tidak disepakatin. Kalau di bahasa visual namanya semiotika. Gak sepakat kita. Tapi ya kita gak janji. Awak janjian dong gak ini. Gak. Ical di Madura, saya di Malang gak janjian. Kalau mau menggunakan membuka usaha warung ya gak janjian harus pakai font. Iya, kalau dulu teman-teman masih merasakan proses beli pulsa di counter ya, mesti seperti ini. Kalau udah huruf-huruf yang ada lubangnya, entah itu A, entah itu O, entah itu B, wis gak kira diketok ambek pembuatnya karena susah, karena dia main cutting. Nih, ini kalau di Jogja ya, hampir semua becak di Jogja wis kok gini kabeh. Karena terpisi dari lengkungan yang ada di keraton. Ya. Beberapa contoh. Ini ada yang tahu nih terpisi dari lukisannya siapa? Art and Design Style, gaya-gaya seni.
Yang sebelah kanan teman-teman yang online mungkin mau bantu menjawab. Terinspirasi dari lukisan siapa? Johan Miru. Judulnya adalah Peacock. Peacock itu merak. Dia terinspirasi dari itu. Yang sebelah kiri layar itu terinspirasi dari tulang. Sebelah kanan itu adalah fotografi. Fotografi dari ujung-ujung gedung. Sebelah kiri juga dari fotografi ya, tapi memanfaatkan sisa rautan. Yang sebelah kanan ini menggunakan vektor, ya, bukan kalau yang sebelah kiri ini kan foto bitmap, yang sebelah kanan ini vektor menggunakan tisu toilet. Yang sebelah kanan itu fontnya Black Panther, ya, fontnya Black Panther ya, Wakanda. Yang sebelah kiri itu juga sama, terbuat dari lukisan juga. Bentuk geometrik. Kursi sebenarnya ini ya. Yang sebelah kiri itu kursi, yang sebelah kanan adalah monster. Wes. Itu gambaran dari vernacular tipografi, teman-teman. Ya. Saya kasih contoh. Oke, mungkin teman-teman yang online mau ada pertanyaan dulu atau mau ada tanggapan? Atau mulai deg-degan dengan tugasnya? Silakan teman-teman yang online. Jadi saya review lagi, font itu ternyata ada 5, ada serif, sans serif, ada script, ada dekoratif, dan juga ada vernacular. Kalau yang script sama, yang serif dan sans serif sudah kalian aplikasikan pada tugas-tugas sebelumnya, dan untuk UAS-nya teman-teman akan membuat vernacular tipografi. Silakan, ada yang bertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Ical masuk ke PPT nomor 2. Instruksi tugas UAS. Yes. Oke. Tidak perlu difoto, nanti akan saya share di grup WA untuk proses kreatifnya. Cuman teman-teman silahkan dipahami, dan jika ada pertanyaan nanti silahkan langsung ditanyakan. Proses kreatifnya adalah, yang pertama nanti teman-teman akan saya minta untuk memilih objek, benda, apapun itu yang menjadi inspirasi kalian untuk membuat font vernacular tipografi. Ya, boleh khayalan, imajinasi, boleh hobi, boleh makanan favorit, boleh apapun itu. Ya, apapun itu. Apapun itu yang akan jadi kalian inspirasi. Langkah pertama dari tugas ini, teman-teman saya minta untuk menggambar objek realis yang dipilih. Jadi gambar realisnya dulu. Misalnya saya terinspirasi dari pohon beringin. Kalian gambar pohon beringin dulu. Ya, dari pohon beringin itu. Setelah itu, satu sketsa ya, ukuran A5. Setelah itu, gambar beringin tersebut kalian sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Pohon beringin itu kan gede ya. Ada batang, ada ada sulurnya, ada daunnya, ada rantingnya. Kalian pilih mana yang mau kalian jadikan panduan atau patokan untuk bikin font vernacularnya. Itu kalian sederhanakan 2 kali. Ya, jadi 2 sketsa. Lalu setelah itu gambar masing-masing font nama depan kalian besar dan kecil. Ya. Anesta, A besar 1 sketsa, A kecil 1 sketsa. Di kertas yang berbeda. Sudah ditambahkan dengan penyederhanaan tadi. Lalu setelah itu digambar lagi tuh nama depan kalian. Anesta A besar, A dan kecil ditambah dengan skalanya. Ukurannya piro? Lek A gede ukurannya sak mini, lek A cilik ukurannya sak mini. X height-nya berapa, A scannernya berapa, D scannernya berapa sentinya tuh kalian hitung. Ini bukan karya seni ya, karya desain ya, berarti harus presisi. Dan saya hitung satu persatu teman-teman. Lalu
Langkah selanjutnya, kalian gambar lagi, kan tadi udah di skala tuh, udah di sketsa ya, udah dikasih ukuran. Kalian gambar lagi sesuai ukurannya, ditambah dengan bagian-bagian hurufnya. Yang 8 itu. Cup height, ascender, descender, X height, dan sebagainya. Masih ingat di pertemuan 2? Nanti saya kirim lagi materinya, ya. Saya review lagi materinya. Langkah ke-6 dan yang paling menjengkelkan adalah semua font besar kecil, ya, ya semuanya dikerjain. A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil di satu lembar kertas A5. Bisa ditambah bagian huruf, bisa tidak. Lah sudah capek gitu ya, bagian hurufnya nggak usah ditambahin nggak apa-apa. Ya, langsung ngambekan gede. Dinginnya AC itu kalah. Dan jadi total itu ada 60 sketsa. Harus selesai kapan? Saya tanyakan ke kalian. Sebulan lagi lah, Pak. Hah? Sebulan, Bu. Cal sebulan, Cal gimana, Cal? Buset. Jadi total ada 60 sketsa, ada 60 kertas A5 yang harus kalian kerjakan. Terserah mau selesai kapan. UAS-nya kan minggu depan. Mau dikerjakan minggu depan, sampai minggu depan, ataukah 1 minggu setelah UAS. Karena Mas Aldi harus memasukkan nilai, ya. Saya juga harus memasukkan nilai. Terserah, tapi kesepakatan aja mau berapa lama. Seselesainya semester 2 sih, Pak. Buset, kelamaan kalau itu. Stop. Oke, jangan terlalu lama dong. Kalian nanti harus biasa under pressure. Kalian harus terbiasa under pressure. Karena kalau kayak gitu nggak ada nikmatnya sebagai seorang desainer. Oke, mungkin teman-teman yang online mau menyampaikan pendapat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. 3 minggu berarti 2 minggu setelah UAS atau seperti apa? Monggo teman-teman yang online. Saya kasih unjuk contohnya ya. Cal, tak tolong. Boleh ini Pak. Gimana Mas Supri, boleh apa? Mungkin setiap tugasnya tadi sekalian diperlihatkan contohnya gitu Pak. Ya, ini OTW. OTW saya tunjukkan Mas Supri. Ya Pak, terima kasih Pak. Kelihatan ya teman-teman yang online ya. Jadi ini adalah beberapa contoh tugas dari angkatan 2022. Ini bukunya segini ya tebelnya ya. Ini adalah tebel atau hasil dari kitab sucinya. Kitab suci font yang kalian buat nanti segini. Ini saya tunjukkan dulu yang pertama. Langkah pertama tadi kan membuat gambar realisnya ya. Ini adalah realisnya. Ini gambar realisnya. Dia mengambil font dari Flamingo. Ini adalah langkah pertama. Lalu dari ini disederhanakan. Ini adalah proses penyederhanaan pertama. Ini adalah proses penyederhanaan kedua. Ini namanya adalah Niki Satria. Dia membuat font terinspirasi dari Flamingo. Ini adalah langkah pertama, ya, gambar realisnya, gambar realis. Lalu ini adalah langkah kedua dari gambar realis tersebut disederhanakan, ya. Ini adalah penyederhanaan pertamanya, ini adalah penyederhanaan kedua. Jadi semua fontnya nanti konsisten di penyederhanaan keduanya. Oke, terima kasih Mas Aldi. Lalu langkah ketiga adalah membuat huruf nama depan mahasiswa. Ini adalah huruf N besarnya. Apa Mas? Ini Pak, kena cahaya jadi Ya Pak, nggak kelihatan.
Kita lihatnya putih aja, Pak. Berarti anu ya, mata batinmu yang melihat ini. Oke, sebentar ini. Wes merinio maren rek tanteni rek. Kesini ya wes, tak tunggu. OTW, Pak, OTW. Gimana? Kelihatan nggak ini? Susah wes, angel. Ya, ini adalah huruf N. Lalu yang kedua, ini huruf kecilnya, huruf N. Ya, ini masih langkah ketiga. Langkah keempat, membuat huruf besar, huruf kecil nama depan dengan skala. Jadi ada ukurannya. Ada ukurannya. Harus dipegang gini deh, Jang. Ya. Jelas? Oke. Ini adalah huruf kecil dengan ukurannya. Ini ukurannya X height-nya adalah 6,9. Ya, lalu lebar ininya 6,6. Nah, ini langkah selanjutnya, langkah keempat. Menggambar huruf besar, huruf kecil dengan bagian-bagian hurufnya. Lalu langkah kelima yang panjang adalah menggambar kesemuanya. Ya, A, ini huruf B, huruf C, dan seterusnya. Sampai Z, sampai selesai. Oke. Contoh yang selanjutnya. Udah jawab. Ini atas nama Rega Pandi. Ya, dia mengambil font dari Mumi. Ini adalah gambar realisnya. Gambar realisnya ya. Dari realis ini disederhanakan. Ini kan ada rumah, ada pohon, ada mumi, ada batu nisan, ada obor dan sebagainya. Ini sama dia hanya diambil muminya saja. Ini adalah penyederhanaan pertamanya. Lalu disederhanakan lagi yang kedua, dia menghilangkan tangan, jadi hanya buntung dan satu tulang. Ini langkah kedua. Langkah ketiga adalah dia menggambarkan huruf depan namanya dia. Ya, R besar, ini R kecil. Satu. Ya, sampai selesai. Ini dengan bagian hurufnya, X height dan sebagainya. Oke, mulai dari huruf A. A besar, A kecil, B besar, B kecil, sampai ini huruf M, sampai entek, sampai habis, sampai Z. Itu Mumi. Hampir sama seperti Rega, ada Febriado. Dia mengambil zombie. Kalau tadi Mumi, sekarang zombie. Ya. Ini adalah gambar realisnya. Ini penyederhanaan pertama, dia hanya mengambil tangannya saja. Ini penyederhanaan kedua, dia hanya mengambil tulangnya saja. Jadi tulang ini dijadikan patokan oleh Febriado untuk membuat huruf F besar untuk nama depannya dan huruf F kecilnya. Ini langkah ketiga. Langkah keempat, membuat huruf F besar dengan skala. F kecil dengan skala. Lalu menggambar huruf F dengan bagian hurufnya. Ya. Lalu langkah yang paling panjang adalah yang membuat semua hurufnya. Dari A besar, lalu A kecil, sampai ini huruf U, ini huruf V, V kecil, huruf W, W kecil, huruf X, huruf Y besar, Y kecil, huruf Z, sampai Z kecil. Ada lagi yang bagus,
Nah, ini luar biasa ini. Masih angkatan 22 atas nama Sarimah. Ya, nggak perlu pergi ke pasar ya, Sarimah aja. Jadi Sarimah ini membuat font dari panda, diberi nama Alpanda Font. Ya. Ini gambar realisnya dari pandanya, lalu disederhanakan. Sederhanakan lagi, dia hanya mengambil siluetnya. Ini adalah, karena namanya Sarimah ya berarti huruf S ya. Ini S kecilnya. Ini adalah huruf S dengan skalanya. Huruf S dengan bagian hurufnya. Nah, mulai dari huruf A, ini langkah kelimanya. A besar, A kecil, B besar, B kecil sampai entek. Ini huruf W kecil, X besar, X kecil, Y besar, Y kecil. Ini huruf Z besar, huruf Z kecil. Begitu ceritanya. Ya, jadi total ini adalah 60 halaman. Total ini 60 halaman, setebal ini. Oke, gitu Mas Supriyanto dan teman-teman contohnya. Ya. Wes, kembali ke pertanyaan saya di slide terakhir instruksi tadi. Mau dikerjakan berapa lama? Anesta pusing ya. Silakan, mau dikerjakan berapa lama? Silakan teman-teman online. Pak. Hah, semampunya ya nggak bisa dong. Ya nggak bisa dong. Kan minggu kemarin sudah pemanasan tentang deadline ya. Nah, sekarang berapa lama wis? Monggo silakan. Pak, tanya Pak, Ya silakan. itu nanti yang huruf yang dikasih skala-skala itu, terus bagian-bagiannya itu nanti dikasih contohnya juga nggak Pak? Maksudnya contohnya gimana? Maksudnya dikasihkan di grup gitu mungkin. Jadi huruf ini skalanya sekian-sekian gitu, contohnya aja sih Pak. Kalau masalah skala itu tergantung dari teman-teman sendiri ya. Jadi tidak ada itu kan pasti skalanya harus ukuran 6 cm kali berapa tuh enggak. Jadi skalanya teman-teman mau membuat huruf besar itu berapa senti saya bebaskan. Jadi tidak ada patokannya. Tapi contoh dari tugasnya nanti coba saya carikan. Nanti saya kirim ke grup supaya bisa jadi patokan teman-teman untuk langkah kerjanya aja. Ya, tapi untuk skalanya ya bebas, teman-teman mau bikin ukuran berapa terserah kalian. Tergantung dari inspirasi vernakular yang ingin kalian angkat untuk font kalian. Begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau misalnya dikerjakan dalam waktu 1 bulan, berarti pertemuan ketiga mata kuliah fotografi digital. Nah, fotografi itu tugasnya tiap minggu dan harus praktek. Nah, siapa? Dosennya saya lagi. Oh, Ical aja dosennya Ical ya, fotografi ya. Mulutnya ketemu aku, Mbak. Berapa lama? Kalau teman-teman kelas reguler tuh ngerjainnya 2 minggu. 2 minggu. Reguler 2 minggu. Tapi monggo kalian mau, jadi kalau 2 minggu itu kan 1 minggu setelah setelah UAS ya. Setelah UAS berarti baru dikumpulkan. Apakah mau sama ataukah 3 minggu wis? Itu udah paling mentok wis ya, gak bisa turun wis. Gitu. Monggo teman-teman yang online gimana? 3 minggu sanggup nggak? Saya pribadi itu pengennya karena tanggal 17 kan kalian ke Malang nih. Ya tanggal 17 itu selesai. Kepengennya seperti itu. Tapi kayaknya nggak bisa ya. Saya takut masuk neraka. Nggak boleh mempersusah hamba. Saya takut nanti saya masuk neraka, nggak lucu nih. Gara-gara tipografi nggak janah angel gitu. Kena azab gak lucu mas ya. Mau berapa minggu? 2 minggu, 3 minggu? Silakan teman-teman yang kalau yang offline nurut aja ya, ngikut aja yang offline ya. Bisa mending, gak sampai lah Mbak.
paling berkunang-kunang, pucet gitu. Ayo perwakilan dari teman-teman online. 3 minggu lebih dikit, Pak. Ya wes, oke. 3 minggu ya. 3 minggu berarti 2 minggu setelah UAS. Saya berharap tugasnya selesai. Bagi teman-teman yang online, walaupun online, tapi tetap mengerjakan dalam kertas A5. Jadi nanti tetap di-sket seperti teman-teman yang offline. Bedanya kalau teman-teman yang online nanti harus di-scan. Tidak boleh difoto, ya harus di-scan. Scan. Jadi nanti teman-teman harus nge-scan sekitar 62 halaman ditambah dengan cover depan dan cover belakang. Kalau teman-teman yang offline nanti dijilid dan dikumpulkan. Itu aja bedanya. Ya, di minggu kedua setelah UAS. Jadi nanti Mas Ical minta tolong penilaiannya mundur 2 minggu ya. Gak apa-apa ya. Gimana Mas Ical? Boleh nggak? Dari UAS. Pertemuan kedua periode 2. Saya diskusi dulu dengan koordinatornya ya. Koordinator kita Mas Aldi. Gimana Mas? Oke ya? Mentok. Ya wes begitu ya. Jadi pertemuan kedua periode kedua berarti 3 minggu dari sekarang. Nanti tugasnya siap-siap dikumpulkan. Teman-teman yang offline nggak bisa lari karena periode depan ketemu saya. Ada. Ya kalau nggak ada nanti saya masuk ke mata kuliah yang lain deh. Terus teman-teman yang online saya tunggu di drive untuk scan proses-prosesnya. Sekali lagi walaupun minggu depan kita udah nggak ketemu ya, tapi kalau misalnya kalian mau chat atau komunikasi terkait dengan tugas UAS-nya bisa melalui grup. Jadi grupnya itu jangan dipakai hanya untuk izin ya. Jadi kalian nanya apapun di situ bisa. Nanti kalian bikin vernakular dari grup, gak lucu kok ya, sepi karena grupnya. Grupnya cuma buat izin tok. Jadi monggo kalau misalnya ada pertanyaan bisa lewat grup saja. Apakah bisa lewat WA pribadi? Bisa, tapi slow respon ya. Slow respon. Jadi lebih baik lewat WA grup. Untuk nanya misalnya Pak saya pakai font ini kira-kira gimana? Itu boleh, diskusi boleh. Jadi tidak menutup kemungkinan karena spare waktu kita untuk ngerjain itu cukup panjang. 3 minggu. Oke, silakan ada pertanyaan teman-teman? Izin Pak. Ya silakan Mas Rivaldan. Untuk sketchbooknya tadi A5 ya, itu beli yang udah jadi itu atau bikin sendiri Pak ya? Kalau teman-teman biasanya teman-teman yang reguler itu beli kertas plano. Kertas plano ukuran A0 itu dipotongin. Kalau kalian beli sketchbook yang sudah jadi, nggak apa-apa, tapi cari sketchbook yang tidak dijilid. Ya, karena sketchbook yang dijilid, ketika nanti harus kalian jilid ulang, kalian akan memotong tuh bekas jilitannya. Kan ada tuh sketchbook yang mereknya Sidu atau Kiki, yang dia dilem, ya, tidak dijilid spiral, itu ada. Itu pakai itu nggak apa-apa, pakai itu masih boleh, ya. Jadi tidak harus bikin kertas gambar A3 lalu kalian fotonya enggak. Kalian beli sketchbook ukuran A5 langsung ada. Nah, kalau yang seperti ini jangan ya. Yang seperti ini jangan ya. Yang ada spiral di sini jangan. Ya. Karena ini kalau ini kan nanti kalian scan ya. Kalau scan otomatis kan harus kalian lepaskan dari jilitannya. Kalau ini dipotong di bredel ya. Mas tak bredel oleh enggak? Apa ya? Nah, berarti kan ada bekas jilitannya. Ini harus otomatis harus kalian potong nih. Kalian hilangkan. Akhirnya area kerja kalian lebih kecil daripada kertas A5. Jadi cari saja kertas sketchbook A5 yang tidak menggunakan jilid seperti ini. Nah, ada kok mereknya Kiki atau Sidu. Berarti yang polos gitu ya Pak ya? Yes, yang polos. Yang polos aja. Buat mata kuliah yang lain, Mas. Masih ada mata kuliah menggambar selanjutnya kok. Ya, tenang aja. Oke, silakan ada pertanyaan lain? Ya, mau nanya mic-nya dong. Di mic-nya.
biar kedengaran juga untuk teman-teman yang online, siapa tahu pertanyaannya sama. Itu sebutkan nama, usia, domisili. Itu perlu diwarnai juga apa? Oh nggak usah, jangan menambah beban Anda ya. Tidak perlu diwarna. Aku kan bertanya kan. Cukup menggunakan pensil saja. Ya jangan menambah beban kalian, nanti dosa saya semakin banyak. Ya. Nanti kalau saya ditanya sama malaikat atid sama rokib, saya bingung jawabnya mas. Jadi nggak usah pakai warna, please. Jadi cukup pakai pensil aja. Kalau memang mau diarsir nggak apa-apa, tapi nggak boleh pakai pewarna. Ya. Kalau pakai pewarna bisa jadi nanti semester depan kamu ngumpulin ya. Mari tugasnya. Teman-teman yang online nggak usah coba-coba diwarna ya. Jadi nggak usah menambah beban kalian. Karena saya tahu hidup kalian sudah cukup berat, jadi cukup pakai pensil aja. Tidak perlu diwarna. Oke? Terima kasih, Pak. Silakan yang lainnya. Kalau ada pertanyaan. Ya. Permisi. Itu emang harus ada asal fontnya atau boleh terserah gitu? Maksudnya asal font itu gimana? Maksudnya kayak mungkin yang kayak tugas sebelumnya kan kita nyari font dulu di Davon, mungkin Ya. Pak namanya apa gitu. Itu gimana? Nggak perlu. Jadi tidak perlu mencari font yang sudah ada. Sekalian bikin font kalian sendiri. Ya, jadi tidak perlu mengambil font yang sudah ada di Davon, karena kalau kalian mengambil font yang sudah ada, dia tidak menjadi vernakular, tapi menjadi dekoratif. Ya, hati-hati. Oke, teman-teman yang online juga sama. Ini istilahnya kalian membuat aliran font kalian sendiri lah, ya. Nah, nanti ujung-ujungnya adalah kitab suci kalian sendiri. Makanya nanti harus ada nama fontnya. Nama font kalian, dan nanti kalau misalnya kalian berkenan itu bisa di-HKI-kan fontnya. Karena itu yang terjadi di teman-teman angkatan 23, ada beberapa font yang di-HKI-kan sebagai legitimasi bahwa kalian sudah pernah membuat karya desain berupa font dan itu diakui oleh pemerintah. Itu bisa. Kalau kalian mengambil font dari yang sudah ada dekoratif, kemungkinan untuk di-HKI-kan agak susah. Jadi monggo silahkan saya bebaskan untuk bikin font sesuai dengan kreasi dan kreativitas kalian masing-masing. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Sudah? Sudah kan saya tidak mengasih beban tugas untuk kalian ngerjain hari ini kan? Ya sih? Sesuai janji saya kemarin kan? Saya tidak membebani Anda untuk hari ini saja, tapi untuk 3 minggu ke depan kalian akan terbebani oleh tugas tipografi. Nggak apa-apa, kapan lagi ya? Kapan lagi? 4 tahun lagi saya nggak bisa seperti ini ke kalian. Saya sudah lulus, makanya nggak bisa. Jadi ya, untuk malam ini kalian tidak diburu-buru oleh warna dan lain sebagainya. Untuk malam ini aja. Ayo, adakah pertanyaan teman-teman? Ya, untuk covernya sesuaikan aja, bebas. Jadi covernya, kalau covernya berwarna ya, karena bisa dikerjakan melalui software, entah itu pakai AI, entah itu pakai Photoshop, atau pakai apapun itu bebas. Kalau covernya aja, ya selain itu tidak usah berwarna, cukup pakai pensil 2B atau ya pensil ya untuk sketch aja. Covernya bebas, cover dan juga nama fontnya bebas. Terserah kalian mau ngasih nama font apa untuk font kalian itu bebas. Visualisasi covernya juga bebas. Jadi tidak ada patokannya, karena yang saya nilai adalah proses di dalamnya, mulai dari langkah 1 hingga langkah 5. Jadi untuk cover bebas. Ya, Tanya, ya silakan. bahan covernya apa Pak biasanya? Biasanya pakai bahan cover, biasanya kalau di print pakai kertas art paper 210 hingga 360. Karena kalau pakai ukuran 150 atau 210 ke bawah dia terlalu tipis. Ya, untuk covernya aja. Monggo, ada lagi? Untuk teman-teman yang offline nyetak covernya kan bisa barengan ya. Karena ukuran A3 kan bisa jadi Oh ya. 2 cover. Ya. Ya, kalau teman-teman yang online ya terpaksa harus nyetak sendiri-sendiri. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Wah, nggak ada ya.
Sudah? Bagi teman-teman yang tidak masuk malam ini, tidak hadir, bisa kalian dongengin tentang tugas ya, berbagi keresahan, berbagi keresahan kepada teman-teman yang tidak masuk supaya bisa lulus bareng-bareng, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini, pertemuan terakhir kita di mata kuliah tipografi. Semoga kita bisa bertemu lagi as soon as possible, entah itu dalam mata kuliah yang lain ataukah nanti dalam kegiatan offline yang diselenggarakan oleh Prodi. Sehat selalu ya. Sebelum saya akhiri, semoga tidak ada dendam di antara kita ya. Kita baik-baik saja, peace ya. Peace. Kalau ketemu saya tetap ditegur sapa, jangan pura-pura tidak kenal karena segala sesuatu hal ya. Semoga sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih ya. Sekali lagi saya akhiri lebih awal daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Thank you.